Ini tipe yang paling besar ya guys. Untukannya lebih luas ya. Jadi ada kitchen set, kemudian ada tempat area servis ya. Dapurnya ini pun juga disediakan jendela ya. Oke, untuk tangga ini juga Here we go. Halo guys, ketemu lagi dengan Kemski Channel di sini. Kali ini Sobat Kemski Channel, kita akan mereview satu perumahan yang unik sekali. Perumahannya ala-ala Jepang gitu ya. Daerahnya itu kurang lebih sekitar 10 menit dari stasiun Cisauk. Harganya sendiri start dari 600 juta. Let's go, kita review tempatnya. Oke guys, kita sudah sampai di rumah contoh Spring Hill Yumi Lagoon. Di samping kiri saya sini ada 3 rumah contoh yang bisa kita lihat. Jadi ada tipe Tsubaki, tipe Sakura, dan tipe Himawari. Let's go, mari kita lihat yang tipe Tsubaki dulu. Oke, dari tampak depan, sobat-sobat Kemski bisa lihat semua ya. Di sini ada halaman kecil yang ditempatkan di bagian depan sini. Kemudian di sampingnya ada satu carport. Untuk dindingnya ini sudah double dinding ya. Antara rumah satu dan rumah sebelahnya sudah memiliki dinding yang terpisah. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Let's go. Permisi, assalamualaikum. Oke guys, ini tampilan dalam rumah tipe Tsubaki. Di sini ada untuk ruang tamu, kemudian di sebelah sini ada untuk ruang makan dan kitchen setnya. Namun secara fasilitas kitchen set, kemudian meja makannya, lalu yang di ruang tamu ini sifatnya opsional ya. Artinya teman-teman membeli rumah ini dalam bentuk kosongan ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian kamarnya. Oke, di sini lantai 1 ini ada 2 kamar. Jadi yang sebelah kiri saya ini adalah kamar anak-anak lebih kecil. Lalu untuk kamar utamanya di bagian belakang. Nah, yang tersedia di sini ada pintu atau akses ya untuk ke taman belakangnya. Jadi di taman belakang sini ada juga, teman-teman bisa lihat di sini semua. Jadi bentuknya lumayan ya. Jadi untuk sirkulasi udaranya sangat bagus karena dari kamar anak-anak pun juga ada akses jendela untuk ke bagian halaman belakang atau taman belakang ini. Oke. Sekarang kita masuk ke toiletnya. Jadi tipe Tsubaki ini terdiri atas 2 kamar dan 1 kamar mandi. Nah, kamar mandinya yang posisinya sebelah sini ya. Bukan kamar mandi dalam, tapi ini kamar mandinya bersebelahan dengan kamar utama. Untuk pencahayaannya sendiri, di bagian paling atas itu ditempatkan beberapa jendela ya. Jadi secara pencahayaannya sangat bagus karena ceilingnya pun juga sangat tinggi, bentuknya seperti trapesium, jadi ke bawah gitu ya. Sisi bagian area dapurnya ini pun juga disediakan jendela ya. Nah, jadi pencahayaannya sangat bagus karena selain dari atas juga yang dari samping sini. Sekarang kita lanjut ke rumah contoh yang kedua, yaitu tipe Sakura. Let's go.
tipe Sakura ini terdiri atas 2+1 kamar tidur dan juga 2+1 kamar mandi. Oke, ini untuk tipe Sakura. Jadi begitu masuk, teman-teman bisa langsung lihat di sini areanya bagi atas dua bagian, yaitu langsung area kitchen set. Lalu di sebelah sini adalah ruang tamu dan meja makan. Tapi jangan lupa ya sobat-sobat Capski semua, furnitur di sini hanyalah untuk rumah contoh saja. Nah, kalau teman-teman atau sobat Capski semua nanti ingin membeli rumah ini, rumahnya kosongan ya, jadi tidak ada furnitur seperti yang ada di rumah contoh ini. Oke, sekarang kita masuk ke kamar yang ada di lantai 1. Oke. Ya, seperti ini kamarnya. Jadi sebenarnya dari secara luas tidak terlalu besar karena memang mungkin kamarnya di sini diperuntukkan untuk ART atau bagian servicesnya ya, area servicesnya. Nah, namun di bawah sini sudah ada satu kamar mandi kecil juga yang disediakan. Ya, seperti ini dengan WC-nya adalah WC jongkok ya, toiletnya toilet jongkok. Selain itu ada lagi satu ruangan kecil di sini. Nah, ini toilet juga, namun dia sudah menggunakan toilet duduk. Nah, ini semua toiletnya semuanya standar Toto ya. Toilet ini buat toilet tamu yang akan berkunjung kali ya. Jadi bisa menggunakan toilet yang ada di sini. Nah, sebelum kita masuk ke lantai kedua, kita lihat dulu yuk di bagian belakang yuk. Oke. Wah, segar banget ya guys ya. Jadi di belakang sini disediakan taman yang cukup luas untuk aliran udaranya. Untuk yang bagian belakang ini teman-teman bisa custom nih untuk penempatan jendela atau kusen yang di lantai 1 ini. Jadi biasanya yang membeli rumah di sini mereka meminta untuk kusen atau jendela ini digeser ke belakang, jadi sampai di sini ya, kurang lebih 90 cm supaya bagian dapur dan ruang tamunya menjadi lebih luas ya. Nah, itu teman-teman bisa langsung meminta ke developernya apabila ingin melakukan hal yang sama ya. Oke, sekarang kita masuk ke lantai kedua, kita lihat seperti apa penampakan di atas. Oke, untuk tangga ini juga opsional ya. Jadi semuanya di sini tangganya itu dari bahan vinil ya. Ini juga sifatnya opsional. Jadi pada saat pembelian rumahnya nanti ini tidak seperti ini. Jadi hanya keramik biasa ya. Hanya karena rumah contoh saja nih, makanya dibentuknya dalam bentuk vinil. Nah, oke, untuk rumahnya yang di lantai 2 ini ada 2 kamar plus 1 kamar mandi. Nah, jadi penempatannya itu waktu kita naik ke atas tangga, kita langsung bisa melihat ada kamar untuk anak-anak, jadi lebih kecil ya. Namun sudah memiliki jendela yang langsung mengarah ke halaman belakang. Secara pencahayaannya juga bagus karena jendelanya sangat besar ya. Lalu di sebelah sini ini adalah kamar utama. Nah, kamar utamanya ini juga memiliki jendela namun menghadap ke depan rumah. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, di lantai 2 ini juga terdapat 1 kamar mandi untuk penghuni di lantai 2. Cuman memang kamar mandinya kamar mandi luar ya. Dan toiletnya sudah toilet duduk dengan standar Toto. Di bagian atas ini juga kita bisa melihat ada semacam dak ya. Mungkin nanti bisa dipakai untuk penempatan toren. Bisa di custom juga karena dari pihak Spring Hill Yumi Laguna sendiri, air yang disediakan itu dari PDAM.
Namun jika sobat-sobat Chemski semua ingin menggunakan air tanah, maka sobat Chemski semua bisa request gitu ya ke developernya untuk menggali area sumur yang diperbolehkan. Sekarang kita masuk ke rumah contoh berikutnya, yaitu tipe Himawari. Di sini juga 2 lantai. Ini tipe yang paling besar ya guys. Jadi di bawah sini sama seperti bentuk sebelumnya, cuma bentukannya lebih luas ya. Jadi ada kitchen set, kemudian ada ruang tamu, kemudian ada meja makan di sini, dan di belakangnya pun halaman juga tersedia. Luasannya pun juga sangat besar sekali ya. Untuk lantai satunya ini ada tempat area servis ya di sebelah sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada untuk mesin cuci, dan kemudian ada akses untuk pintu depan. Sebelahnya ini ada toilet kecil, sudah menggunakan toilet jongkok dengan merek Toto. Lalu ini juga ada kamar kecil ya, biasanya ini untuk ART. Oke, jadi tipe yang paling luas ini ukurannya 8 x 14 ya. Jadi lebarnya 8, panjang ke belakang 14 meter. Sekarang kita masuk ke bagian lantai 2. Oke, untuk lantai 2-nya di sini ada 3 kamar, di mana 1 kamar utama dan 2 kamar anak-anak. Untuk 2 kamar anak-anak ini semuanya mempunyai jendela yang menghadap ke halaman belakang. Lalu di sini untuk kamar utamanya ini menghadap ke halaman depan ya. Bedanya dengan tipe yang sebelumnya, untuk Himawari ini kamar utamanya memiliki kamar mandi di bagian dalam. Oke, ini kamar anaknya. Sudah memiliki jendela yang cukup besar untuk menghadap ke halaman belakang. Oke guys, sekarang kita sudah ketemu dengan salah satu marketing in-house dari Yumi Lagoon. Di samping saya di sini ada Mbak Roro. Halo, selamat siang. Nanti kita akan tanya-tanya lebih detail ya terkait dengan rumahnya seperti apa, bagaimana cara pemesanannya dan pembayaran segala macam, langsung dengan Mbak Roro. Oke, Mbak Roro, ini tadi kita sudah lihat-lihat keliling nih Mbak Roro. Boleh tolong dijelasin dulu nggak dari yang dipasarkan sekarang, tipe rumahnya yang mana-mana aja, lalu harganya di kisaran berapa nih? Jadi pertama kali kita di Spring Hill Yumi Lagoon kita pasarkan ada 5 tipe unit rumah. 5 tipe ya guys ya. Jadi tipe terkecil kita namanya tipe Yuri. Luas bangunan 30,1, luas tanahnya 50 meter persegi. Kemudian tipe kedua, tipe untuk anak-anak milenial nih ya. Tipe Ajisai dengan luas bangunan 36,4 meter persegi. Luas tanahnya 60 meter persegi. Di atasnya tipe Ajisai ada tipe Subagi. Itu juga 1 lantai. Ini juga untuk anak-anak milenial dengan luas bangunan 46,1 meter persegi. Luas tanahnya 72 meter persegi. Kita ada 2 lantai. 2 lantai di tipe Sakura dengan luas bangunan 71,9 meter persegi. Ini di belakang kita nih ya Mbak ya, betul, tipe Sakura ya. Betul. Dan luas tanahnya 72 meter persegi. Lebar 6, panjang 12 meter.
Kemudian yang paling besar sendiri, dan kita itu ada di Boulevard, posisi di Boulevard ini, tipe Himawari. Nah, dengan luas tanah 8 x 14 meter. Wah, berarti kalau untuk keluarga yang udah family, yang udah punya 2 anak, cocok nih buat yang tipe Himawari ya, Mbak Roro ya? Betul sekali. Nah, itu dari sisi tipenya, Mbak. Dari sisi harganya gimana nih? Apakah dari teman-teman Sobat Kemski Channel ini punya keleluasan untuk melakukan pembayarannya lewat KPR, Bang, atau gimana? Oh ya, untuk semua tipe kita sangat leluasa untuk pembayaran, sistem pembayarannya, karena kita juga ada KPR dengan beberapa bank yang sudah kerjasama dengan kita. Seperti itu. Saat ini kerjasama dengan Bank Danamon, kemudian Bank Permata, OCBC NSB, Citras Bank, BTN. Oh, ada BTN juga ya. Oke. Kalau untuk harganya sendiri, Mbak, ini saya tadi dengar ada harga terbaru ya. Betul. Gimana tuh, Mbak? Jadi memang kita sudah ada kenaikan harga. Kita open launching itu di sekitar bulan Juni 2020. Tapi ini semua masih tanah kosong, belum ada. Increase kita dari tahun 2020 hingga saat ini kenaikannya sangat bagus sekali. Ya, karena memang juga peminatnya juga cukup banyak ya, Mbak, ya di sini ya. Jadi dari harga kita memang start nih yang terbaru, harga kita posisi terbaru ini mulai dari harga 600 jutaan sampai 2M. Jadi tadi kan ada 5 tipe ya, guys ya. Mulai dari yang tipe yang pertama itu tadi Yuri. Ya, nah tipe Yuri sampai tipe terbesarnya Himawari itu start dari 600 jutaan sampai 2M-an ya, teman-teman semua. Kalau dengan proses KPR otomatis harganya akan different, karena kan KPR kita ada program DP 0, ada program DP 5%, mantap, dan ada program DP 10%. Itu pun semua masih bisa dicicil karena kita inden saat ini 12 bulan. Keren, guys. Jadi ada. Nah, untuk biayanya KPR kan biasa kan ada biaya dokumen PPHTB, ada AJB yang segala macam. Itu kira-kira angka di berapa persen tuh, Mbak? Nah, kalau untuk biaya surat-surat seperti AJB, BPHTB, BPN itu untuk balik nama ke pembeli, itu kurang lebih biayanya sekitar maksimal itu 7%. Dari nilai NJOP nanti ya, otomatis NJOP tanah. Tapi kalau biaya akad ada sendiri, karena kan biaya akad itu kan nanti setelah proses di approve oleh bank baru keluar biaya akad sekitar 2-3%. Betul. Strategis lokasinya apa aja nih, Mbak, fasilitas yang tersedia di sini? Kalau di Spring Hill Yumi Lagoon kita memiliki shuttle bus nantinya. Jadi shuttle bus ini akan dibuat untuk para konsumen yang sudah beli di sini sebagai fasilitas. Mungkin dia akan ke stasiun Cisauk. Fasilitas lengkap, ada clubhouse juga, jogging track. Roro, yang terakhir, ini kan kita rata-rata kalau yang milenial itu tuh takut gitu ya untuk pengajuan ke KPR, takut ada masalah atau gimana segala macam. Dari sisi pihak developernya ada kayak membantu gimana supaya prosesnya tuh lancar gitu, gimana? Oh, jelas dong. Otomatis kita kan in-house marketing di sini. Jadi kalau setiap konsumen kita yang sudah mau start pengajuan KPR, kita akan bantu semua dengan dokumen-dokumen mereka masuk ke kita, baru kita proses melalui bank yang sudah kerjasama dengan kita. Kita akan pantau sampai konsumen itu akad kredit. Gitu ya, sobat-sobat Kemski semua ya. Jadi kalau sobat-sobat Kemski semua tertarik untuk membeli di Spring Yumi Lagoon ini, jangan khawatir, karena dari marketing in-house ini, terutama nanti sama Mbak Roro ya, ini akan dibantu bagaimana cara supaya proses pengajuan KPR-nya itu bisa lebih lancar, karena nanti akan dibantu mungkin mulai dari dokumen, hitung-hitungannya sendiri gitu ya, Mbak ya. Iya. Oke, guys, itu tadi review perumahan Spring Hill Yumi Lagoon di daerah Cisauk Parung Panjang. Semoga semua informasi yang diberikan kepada sobat-sobat Kemski Channel semua dapat bermanfaat. Jangan lupa nyalakan terus loncengnya
dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Oke, bagi yang mau request review perumahan berikutnya, silahkan tinggalkan komentar. See you on next review. Bye-bye.